Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih angkok kambing pe orang pak, dua orang macam kakinya di kabek pak ibu. Dua orang ni ambil pisau kater, dibalah kulit tu dipisah, dielu kulit tu dari daging tak tanggung sikit tu. Lebih daripada itu pak. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Taala. Lalu ditarik angok tu dari ujung kaki sampai ke lutut sampai ke pinggang bu. Antara dado je kerongkongan pak. Lalu malaikat mengepakkan sayap kirinya. Kecek malaikat, pendosa. Nandak mengerajokan perintah Allah, malahan larangan Allah nama kerajon. Nandak tahu je Al-Quran, tak mau tahu je masajid. Di sini kamu tinggal nanti. Di pacalian di sayuk malaikat tu narako. Narako di pacalian pak. Tentu menggigil lah orang di nyobo. Sudahlah bantuk malaikat tu mengerikan bantuknya pak. Ya pak ya. Lalu dicabut angok tu bantuk tambah di pok batu cair rambut pak. Lalu dipacaliakan puluh narako. Makin takut, makin sakit. Tak tanggang sakitnya bapak ibu dan tak tanggung takutnya dah pak. Ingin minum air lawi itu kasadonya pak. Kasadonya. Dan itu tak cukup dia dah. Tak tanggung lawi. Na'udzubillah min zalik. Sehingga ruhnya nak nama keluar pak. Dek lantaran ruh tu nak nama keluar dalam hadis pak. Nyok tanpa dia malaikat ukruj. Ditampang ke dalam pak. Dia itu sang-sang keluar. Keluar kamu. Matilah dalam keadaan su'ul khotimah. Mati dalam keadaan su' buruk. Na'udzubillah min zalik. Sidang jemaah takziah yang dimuliakan Allah. Allah jadi bangkai. Allah tergeletak di rumah. Allah jadi jenazah. Saya lihat ayat 3 pak. Fasabihati sabha. Demi malaikat yang saling menjauh. Bersumpah Allah balik. Ya bu. Itu pasti terjadi karena Allah pakai huruf qasam pak. Huruf qasam sumpah. Allah jadi bangkai jenazah. Malaikat lari darinya sabha. Menjauh malaikat darinya pak. Menjauh. Nak namu malaikat membawa ruhnya kata dia batu jajuk malaikat pak. Jijik malaikat dia batu pendosa. Bu. Kata Allah, malaikat bawa ruhnya ke atas. Karena malaikat itu patuh kepada Allah, pak, di bawah ruhnya kata. Pak, cara malaikat membawa kata ruh dan menjijikkan, nama jajuan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kamu tak tahu dah pak. Itu tak mungkin digendong bu. Tak mungkin dipangku dah pak. Yang menjijikkan pak. Antanya lantiangan dia malaikat ruhnya kata, antanya pijak-pijakan kata, antanya genggang kata. Na'udzubillah min zalik. Bapak ibu makin taniayo pak. Sebab itu kalau orang durhaka kepada Allah tu pak, macam itu malaikat mencabut nyawa luar biasa. Bapak ibu yang Allah. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Angkok kambing pe orang pak, dua orang macam kakinya di kabek pak ibu. Dua orang ni ambil pisau kater, dibalah kulit tu dipisah, dielu kulit tu dari daging tak tanggung sikit tu. Lebih daripada itu pak. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Taala. Lalu ditarik angok tu dari ujung kaki sampai ke lutut sampai ke pinggang bu. Antara dado je kerongkongan pak. Lalu malaikat mengepakkan sayap kirinya. Kecek malaikat, pendosa. Nandak mengerajokan perintah Allah, malahan larangan Allah nama kerajon. Nandak tahu je Al-Quran, tak mau tahu je masajid.
Di sini kamu tinggal nanti. Adi pacalian di sayuk malaikat tu narako. Narako di pacalian pak. Tentu menggigil lah orang di nyobo. Sudahlah bantuk malaikat tu mengerikan bantuknya pak. Ya pak ya. Lalu dicabut angok tu bantuk tambah di pok batu cair rambut pak. Lalu dipacaliakan puluh narako. Makin takut makin sakit. Tak tanggang sakitnya bapak ibu dan tak tanggung takutnya dah pak. Ingin minum air lawi itu kasadonya pak. Kasadonya. Dan itu tak cukup dia dah. Tak tanggung awi. Na'udzubillah min zalik. Sehingga ruh tu nak nama keluar pak. Dek lantaran ruh tu nak nama keluar dalam hadis pak. Nyok tanpa dia malaikat ukruj. Ditampang ke dalam pak. Dia nuk sang-sang keluar tu. Keluar kamu. Matilah dalam keadaan su'ul khotimah. Mati dalam keadaan su' buruk. Na'udzubillah min zalik. Sidang jemaah takziah yang dimuliakan Allah. Allah jadi bangkai. Allah tergeletak di rumah. Allah jadi jenazah. Saya lihat ayat 3 pak. Fasabihati sabha. Demi malaikat yang saling menjauh. Bersumpah Allah balik. Ya bu. Itu pasti terjadi karena Allah pakai huruf qasam pak. Huruf qasam sumpah. Allah jadi bangkai jenazah. Malaikat lari darinya sabha. Menjauh malaikat darinya pak. Menjauh. Nak namu malaikat membawa ruhnya kata dia batu jajuk malaikat pak, jijik malaikat dia batu pendosa. Bu. Kata Allah, ai malaikat bawa ruhnya ke atas. Karena malaikat itu patuh kepada Allah pak, di bawah ruhnya kata. Pak cara malaikat membawa kata ruh dan menjijikkan, nama jajuan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kamu tak tahu pak, tu tak kamu mungkin digendong bu. Tak mungkin dipangku pak. Dia menjijikkan pak. Antanya lantian dia malaikat ruhnya kata, antanya pijak-pijakan kata, antanya genggang kata. Na'udzubillah min zalik. Bapak ibu makin taniayo pak. Bapak itu kalau orang durhaka kepada Allah tu pak, macam itu malaikat mencabut nyawa luar biasa. Bapak ibu yang apa? Senang pak memandangnya. Adi angke ambo sekolah di pesantren Temboro pak Surabaya. 6 tahunnya di Sinan Tebu. Yang namanya orang pesantren siang malam mengaji, siang malam pak. Malam dah dapat ditulak, beliau meninggal. Bapak ibu, sekitar kelas 3 SMA. Sebelum meninggal tu bu, keceknya ke ustaznya di rumah sakit. Ustaz, ada bidadari bawa anggur. Mana nak? Itu dia di sana. Yang saya lihat ustaz ke situ tak nampak apa? Dinyo nampak. Gembiranya bu, senangnya. Boleh jadi itu mereka yang datang kepadanya mencabut nyawa bapak ibu. Yang dengan wajah sangat indah pak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mulai malaikat tu pak mengeksekusi mandi angok tu dari ujung kaki. Jadi samo orang taat maupun tak orang taat pak mandi angok tu samo di ujung kaki maidonya. Ya bu. Atau mangkoknya kalau kita pai mandi orang meninggal, memastikannya anan diresek dulu bu. Kakinya. Pak kaki kalau lah dingin kaki berarti kan tak dole dong. Kan itu dah bu. Bu barang so kaki bu gini, angin dingin. Angin. Angin berarti masih dulu tuh bapak. Bapak ibu kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Galak bu pena. Dicucui angokku dari ujung kaki sampai ke lutut sampai ke pinggang ya bu ya. Elok-elok tuh bu. Ibu-ibu kaum saji kok bisa elok-elok, jangan takut-takut dia bu mati. Ya bu ya. Dan came-came, bu itu janji Allah Al-Quran pasti Allah tak akan bohong-bohong. Inna kala tukulikul mi'at. Allah tak akan mungkir dengan janjinya pak. Mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Amunawas termasuk dalam bagian itu. Amin. Bapak ibu, mulai ditarik nyawa dari ujung kaki sampai ke lutut, pelan-pelan, elok-elok, lambe-lambe, nasto, lembut. Ya pak, lembut. Sakit Ustaz. Jadi hadis Nabi balik bu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi itu pak. Sakitnya hanya seperti sakit kepala saja. Lalu datang ibunya mengurut-urut kepalanya. Maka hilanglah sebagian segi kepala. Bu, untuk sakit kepala saja bu. Rasa sakit kepala. Lalu datang ibu kita mau uri-uri kepala yang sakit itu. Maka hilang sebagian segi kepala itu. Atau seluruhnya hilang segi kepala itu. Itu tergantung amal ibadah. Bapak ibu kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, Bapak ibu,
Dia lo anguk tu lambek-lambek lati boro antara dado je kerongkongan. Malaikat kepakkan sayap katanya. Kecek malaikat bo. Hai hamba Allah yang taat. Di sini kamu tinggal nanti surga. Dipertontonkan surga. Dipacadian ke surga pak. Senang hatinya pak. Dalam senang hatinya macam tu bu. Rela ruhnya keluar. Dia lo lambek-lambek. Dan ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Jadi pak, pada dasarnya kematian atau kematian nyawa dicabut dari badan tu pak, tu pada dasarnya sakit tu pak. Baik tidak dia bu. Itu sama memisahkan urip dari dagingnya namanya tu. Nyawa masuk ke dalam tubuh kini dikaduakan tu bu. Pada dasarnya sakit tu pak. Tetapi kematian itu dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor luar pak. Bu, kok contohnya bu, di tangan aku kok pisau silet, merek pisau silet kok jilet, di kadai baru mau bani cakok, atau merek pisau silet kok bapak ibu Tiger yang hitam dalam motor, baru bani buka karate. Pisau siletku bu, ambo sayikan pisau siletku kakubu ambo, mau sayikan pak, cabiak luko badarah pak, nak tangguang sakitnya lu bu, mangango malele darah kasiko padi ada tangguang doh, pisau silet. Ambo ambil asam kape pak, ambo balah dua asam kape, ambo pacian aja asam kape kaluko nama mangango tadi. Pak, nak tangguang sakitnya lu bu. Tangguang sakitnya doh. Mengapa tangan suuk tidak pak? Batawi kaki menang sakit, bakawi kanyang di pak. Menggaraman gua batamu suuk kate ko apa? Nang sakit. Ibu, kini ko pak kita badiakan. Pisau silet baru amo balik dari kadai bu. Sambalun amo saikan pisau silet ke kudu amo pak. Ambo suntik dulu kudu amo pakai bius. Pak ya. Suntik pakai bius pak Allah pada kudu amogo dipijak tak terasa sakit, ditampak tak terasa sakit, kan bius lamain tu nak go. Baru ambo sayian pisau silet ku ka kudu ambo. Pertanyaannya, tak rasa sakit bu? Tak terasa sakit dari pak batu, biusnya lamain. Mangango pak ibu ikut kudu di sedia pisau silet di lukoi pak, kedua darah sakit tak terasa karena bius lah pada. Diambil pun asam kape di bala dua dipacit karena ia asam kape kan lupa mangango tu tak kata rasa sakit karena biusnya lah tajam. Apa ibu? Aku kematian pak dipengaruhi oleh faktor luar. Pada dasarnya kematian tu sakit bu, nyawa keluar di badan. Tetapi dia dipengaruhi faktor luar. Faktor luar mempengaruhi itu bapak ibu bisa hilang rasa sakit tu. Innallazina amanu wa amilus sholihat. Itu biasanya pak. Walladzina amanu wa amilus sholihat. Ayat tu beri yang ini yang berdua tadi lemah. Amanu cek, amal soleh cek. Cek di buku surah Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu biasanya pak. Jika iman lai kuat, iman lai taqwa, iman lai tabah, bapak ibu. Kemudian amal soleh banyak, picayolah pak ibu. Insya Allah nanti kematian kita nasto lembut. Atau mangkoknya bu, kematian tu sakaratul maut tu bapak ibu itu artinya sakaratul maut tu kematian yang penuh dengan kemanisan dan keindahan. Sakaro. Sakaro tu bahasa Arab pak, dipindahkan dalam bahasa Indonesia tu bapak ibu artinya manis. Gulo bahasa Arabnya pak sukar. Bahasa Inggris guloko sugar, dipindah ke bahasa Minang pak saka. Ibu, sakaratul maut kematian yang penuh dengan keindahan dan kemanisan. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pak ibu narajin ke surau, aja takut-takut ya mati nak bu. Kita optimis menghadapi kematian karena janji Allah itu pasti bagi orang yang taat. Kematiannya insya Allah nasto lembut. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW menyuruh kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk berguru kepada jenazah itu. Kafa bil mauti wa'izoh. Cukuplah kematian itu jadi pelajaran bagi kamu. Kematian itu adalah nasihat yang bisu. Kan ketika jenazah ada di rumah kan ada tempat tidur ada kok.
Bahasa lumut dia kain panjang orang lahami di luar macam dia panuh sasak dari luar sampai ke dalam. Jenazah tu Pak Ibu ngaji orang tu pelajaran ke serupa sampai ke luar. Agak jenazah tu Pak Ibu. Oh idun sana nak datang ke rumah ambo. Agi ambo maaf deh dun sana. Seharusnya ambo song-song dun sana sampai ke halaman sampai ke pintu. Karena ada tamu ambo tibo, kawan sama sekolah, kawan sama sakantua, baku ambo anak pisang ambo segala macamnya datang ke rumah ambo. Lahi mau punya tangan di sana, tapi tanganku tak bisa menggali lagi untuk menyalami bapak ibu kawan di sana sadonyo. Karena tangan ambo lah dingin kaku tak badayo lagi. Oh dun sana nan datang ke rumah ambo. Hari kini dun sana pai melayat ke rumah duka pai mencedak jenazah. Siap-siaplah dun sana. Kalau tiba giliran dun sana, malaikat maut datang mengambil nyawa dun sana. Entah ke besok malam jam 2 balik, entah ke besok pagi jam 3, atau besok sore jam 5, dun sana kan tabuju ada di rumah bantu ambo kini ko. Tangan balik mata tak bisa melihat, muncung tak bisa mengecek. Siapkan diri dun sana dengan amal ibadah. Kita jenazah tu Pak. Oh, jarang dun sana ke masjid, dun sana acoklah ke masjid lain. Beko dun sana nanyuantan orang ke masjid bersama-sama mantan pakai kerando. Namanya disebut jenazah. Tidak Pak? Oh, jarang dun sana solat di belakang imam dun sana. Acoklah dun sana solat di belakang imam lain. Beko di mungko imam dun sana solat beko. Kalau di mungko imam mana mau Pak? Jenazah. Ibu di mana solat tadi di belakang imam di muka belakang. Ibu cewek lo di muka tu tiba ibu malam gini kan? Kacau jadinya Pak. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Taala. Pak itu jenazah bagi pelajaran kaki tu. Sebab itu Bapak Ibu, dari sekarang marilah kita latih diri kita, yaitunya latihan mati sebelum mati. Bu lah pernah latihan mati? Alon lain. Ibu di ujung lah pernah latihan mati? Alon, ambu ajai malam kau? Hah? Sampai tapi mati ibu ya. Apa ibu yang dimuliakan? Latihan matiku ambu ajai malam kini ko Pak, bukan berarti sampai mati nak Pak, supaya kita siap menghadapi mati. Oke Bu? Ya ajai latihan mati. Sabananya latihan matiku Bapak Ibu lah dilaksanakan di ibu ko, atau ada di antara kita tidak melaksanakan sama sekali. 1, 2. Mungkin ada di antara kita yang melaksanakan latihan mati tidak serius. Berarti latihannya tidak berhasil nanti. Latihan mati itu Ustaz. Latihan mati itu Bapak Ibu kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah, namanya sholat. Namanya Bu? Sholat latihan mati Pak. Tanda sholat latihan mati. Orang mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak, orang sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Pak, orang mati lipek tangan siko. Ya Bu? Orang sholat lipek tangan dia mereka. Orang mati yang dibisian ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Orang solat yang dibacanya, asyhadu an la ilaha. Solat latihan mati. Terakhir, Bapak Ibu kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Untuk keluarga semoga sabar dan tabah menghadapi ini. Pak, sabar, tabah, ikhlas menghadapi ini. Karena umur beliau sudah 98 tahun Pak. Sebetulnya keluarga harus bersyukur karena sudah lama Allah berikan bonus bersama dengan orang tua. Maka keluarga harus sabar, tabah menghadapi ini. Kita berdoa pada Allah, semoga keluarga Bapak Ibu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak nantinya, sesuai dengan surat Ar-Ra'd 23. Pak, bahwa kita bisa berkumpul dengan keluarga nanti, Bapak Ibu, abaihim, orang tua laki-laki perempuan, wa azwajihim, suami dan istri, wa zurriyatihim, dan anak-anak mereka. Tapi syaratnya apa Bapak Ibu? Wa anfaqu mimma razaqnakum, bersedekah. Atau ya Pak, waduh di masjid butuh lapis, butuh krekel, butuh pasir, butuh semen, sedekah ke masjid. Mungkin ada kedubek, ketepek kurudua, butuh kloset, butuh keramik segala macamnya. Ya Bu, upah tukang, kita bersedekah Pak. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah akan mengumpulkan kita di surga dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita. Bapak Ibu, demikian Ramadan ya Pak ya. Kita cukupkan pengajian sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini berfaedah hendaknya, bermanfaat hendaknya. Mari kita persiapkan diri kita menghadapi kematian dengan berteguh iman dan memperbanyak amal soleh. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.